又来了一位能够本君的分身。黑暗中行走的绝顶强者。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan semakin masuk ke Dasu, maka semakin banyak makhluk aneh yang kuat. Bahkan ada yang setara naga kilin atau ular merah. Untungnya mereka punya wilayah sendiri, jadi Kinmu bisa menghindarinya karena sudah terbiasa hidup di Dasu. Jika terus maju, mereka akan sampai ke gerbang surgawi timur. Kinmu ingat peta Dasu ada 4 gerbang, yaitu timur, utara, barat, dan selatan. Tiba-tiba naga kilin berhenti dan mencium udara, lalu berkata, ada bau darah. Raja Iblis Dutian dalam hati merasa, makhluk ini lebih seperti anjing besar daripada naga kilin. Jantung Kinmu berdebar, ia mencium bau darah, lalu menyuruh naga kilin memeriksa. Tak lama, ia melihat Taois Lingjing bersandar di pohon sambil terengah. Kinmu kaget, lalu menghentikan naga kilin karena ada pembatas di sekitar tempat itu. Lingjing mengangkat kepala dengan lemah, batuk dan memuntahkan darah. Ia bilang mata Kinmu yang merupakan murid Dewa Pedang sangat hebat dan ia terluka parah, jadi membuat pembatas agar tidak diserang iblis aneh. Kinmu menawarkan bantuan karena ia bisa menyembuhkan. Taois Lingjing membuka pembatas dan menyuruhnya mendekat. Kinmu turun dari pohon dan memeriksa lukanya. Ternyata sangat parah dan kemungkinan disebabkan oleh rulai kecil. Taois Lingjing sudah tua dan tubuhnya lemah, jadi lukanya makin parah dan sulit sembuh. Kinmu lalu mengobatinya. Ia memakai air liur naga kilin untuk luka luar dan memberi pil Buddha roh untuk memperbaiki roh. Ia juga mengambil ramuan dari Akademi Kekaisaran dan membuat pil di tempat itu. Tak lama pil selesai dan diberikan pada Taois Lingjing. Setelah meminumnya, kondisi Taois Lingjing membaik. Ia kagum pada kemampuan Kinmu, lalu mengajaknya jadi murid, karena ia punya banyak musuh dan butuh perlindungan, serta yakin ilmu yang ia ajarkan tidak kalah dari Dewa Pedang Tua alias Kepala Desa. Kinmu menggeleng, ia bilang dirinya pemimpin sekte suci surgawi, jadi tidak bisa jadi murid. Taois Lingjing kaget, lalu memberi hormat, mengakui kedudukan mereka setara sebagai senior. Kinmu membalas dengan santai dan berkata luka Taois Lingjing sudah membaik, tapi untuk sembuh total, ia harus merawat dirinya sendiri. Taois Lingjing tersenyum. Ia merasa keputusan memberi 2 koin Feng Du pada Kinmu sudah tepat. Ia juga mengeluh Dewa Pedang Tua masih berutang padanya dan sangat pelit, bahkan pernah memotong jarinya. Ia menunjukkan jari manisnya yang hilang akibat tebasan pedang. Taois Lingjing lalu berkata, tanpa luka itu, rulai kecil tidak akan bisa melukainya separah ini. Namun sekarang lukanya cukup berat dan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Taois Lingjing menarik napas dan menjelaskan rulai kecil lebih muda, tapi sangat kuat. Dulu murid rulai lama dan sekarang jadi adik rulai baru. Karena marah tidak dipilih, ia keluar dari biara petir besar dan membuat biara petir kecil. Lalu ia bertanya, kenapa Kinmu ada di Dasu sendirian? Kinmu sambil meracik obat menjawab, ia mencari para tetua desa yang tersesat. Taois Lingjing bingung, tapi Kinmu menjelaskan, mereka adalah Dewa Pedang Tua, Raja Racun Wajah Giok, Dewa Pencuri, Mawang Sen, dan Patriark Sekte Suci Surgawi. Mendengar itu, Taois Lingjing terkejut. Ia berkata, 2 orang tua itu benar-benar tersesat. Taois Lingjing tertawa keras sampai lukanya terbuka lagi. Kinmu menyuruhnya berhenti, lalu bertanya apakah ia sudah melihat para tetua. Taois Lingjing menjawab belum. Kinmu menunjukkan potret kakek Ma, nenek Si, dan lainnya. Lingjing melihat lalu berkata, ia pernah bertemu pandai besi yang membawa peti, sangat cepat dan kuat, bahkan sempat bertarung dengannya. Tapi orang itu diam dan aneh. Kinmu sadar itu kakek bisu dan bertanya kemana dia pergi. Lingjing menjawab, kakek bisu masuk ke area terlarang di Dasu, tempat paling berbahaya.
Ia sempat mengejar, tapi tidak berani masuk. Ia juga baru sadar orang itu bisu karena tidak bicara sama sekali. Kinmu kaget saat tahu kakek bisu masuk area terlarang di Dasu. Lalu ia bertanya tentang desa bebas, tapi Lingjing tidak pernah mendengarnya. Kinmu jadi ragu karena bahkan Lingjing pun tidak tahu, membuat harapannya menemukan desa bebas makin kecil. Setelah berpikir, Kinmu meminta bantuan untuk pergi ke alam orang mati. Lingjing tersenyum dan bilang itu mudah. Ia akan mengantarnya saat malam tiba. Kinmu menenangkan diri dan menyembuhkan luka lain hingga malam tiba. Lingjing hampir pulih, lalu membawanya masuk ke Dasu. Ia menjelaskan, alam orang mati adalah wilayah Raja Neraka dan hanya muncul di malam hari. Untuk masuk, perlu koin Fengdu. Ia juga punya perjanjian dengan Raja Neraka agar setelah mati langsung ke Fengdu. Lingjing lalu mengaktifkan token Fengdu. Katanya, tempat itu tidak tetap dan akan muncul sendiri, serta utusan Fengdu akan datang menjemput. Tak lama, muncul cahaya di antara gunung. Mereka mengikuti cahaya itu melewati beberapa gunung. Namun saat mendekat, ternyata itu hanya bola cahaya hantu yang tiba-tiba menghilang. Liontin Giok Kinmu bersinar dan menunjukkan jalan. Lingjing membawa mereka menembus penghalang tak terlihat, lalu masuk ke alam orang mati yang penuh kabut dan tulang. Mereka melihat perahu kecil, naik, dan dibawa melewati kabut sampai tiba di dermaga. Di sana ada batu penanda wilayah orang mati. Lingjing bertanya tujuan Kinmu dan meragukan kekuatannya. Kinmu tetap maju, melewati desa kosong, lalu melihat kapal bulan raksasa di depan Fengdu. Ditarik makhluk seperti katak berkaki 3. Kinmu berkata, ia datang untuk meminjam kapal, lalu langsung berlari dan melompat ke kapal bulan. Liontin gioknya bersinar makin terang. Raja Iblis Dutian terkejut dan mengira itu artefak dewa, menyebutnya pengunjung dari desa bebas. Di dalam kapal yang kacau, hujan api jatuh dan suasana sangat berbahaya. Terdengar suara ketakutan yang mengaku tidak bersalah. Kinmu mengikuti suara itu ke tengah kapal dan menemukan wajah raksasa menempel di tanah, menatap Liontin gioknya dengan takut sambil terus menyangkal kesalahannya. Kinmu ragu lalu menyentuh pilar. Lingjing bingung karena sebelumnya tidak ada yang aneh. Wajah itu panik dan melarangnya. Tapi saat Kinmu menyentuh pilar, energi kuat langsung masuk ke tubuhnya. Tubuhnya membesar dan berubah, tumbuh kaki ketiga di punggung, serta lengan baru. Ia lalu merentangkan tangan dan memegang pilar lain. Terlihat seperti sekelilingnya menyusut, padahal sebenarnya tubuhnya yang makin besar. Energi ilahi kapal bulan memperbaiki tubuh Kinmu, menyebabkan ledakan kuat dari dalam dirinya. Dalam sekejap, berbagai harta ilahi seperti alam 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, serta kehidupan dan kematian terbuka. Bahkan jembatan ilahi langsung tersambung. Kinmu tak bisa menahan diri dan meraung, membuat kapal bulan raksasa perlahan berdiri, lalu bulan yang hancur itu terbang menjauh. Lingjing kaget dan mundur. Raja Iblis Dutian serta naga kilin juga terdesak oleh aura Kinmu, bahkan dari jauh. Di bawah kaki Kinmu, penjaga bulan tenggelam ke kapal bulan dan mati setelah menyatu dengannya. Lingjing tidak terlalu peduli pada kematian itu, karena lebih terkejut melihat perubahan Kinmu yang berhasil menembus batas alam orang mati. Saat masuk ke alam ini, tubuh hidup biasanya hilang jadi tulang, termasuk Kinmu dan naga kilin. Sedangkan Raja Iblis Dutian tidak berubah karena memang tidak punya tubuh fisik. Tubuh Kinmu pulih dan makin besar, diselimuti cahaya ilahi seperti dewa. Ia menggantikan penjaga bulan lama dan menjadi penjaga bulan baru. Kekuatan yang ia kendalikan terlalu besar hingga menembus batas alam orang mati, membuat yang lain tidak bisa bergerak. Ini hampir mustahil. Bahkan Lingjing yang sudah sering datang dan menyentuh pilar tidak pernah mengalami perubahan seperti itu. Lingjing menyadari hanya penggembala bulan dengan tubuh khusus yang bisa menahan energi kapal bulan. Tubuh biasa pasti hancur karena energi itu sangat besar. Para penggembala bulan sudah hampir punah dan yang terakhir juga mati di kapal ini. Namun Kinmu justru bisa mengendalikan energi itu, seolah tubuhnya memang mampu menahannya dan memperbaiki diri sendiri. Meski bukan penggembala bulan, ia tetap aman saat memegang pilar, sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang lain.
Ling Jing pun terkejut melihat kekuatan itu dan menyebutnya sangat dahsyat. Qin Mu kaget sekaligus senang karena energinya naik sangat tinggi. Kekuatan lamanya terasa seperti setetes air. Kini ia merasa bisa mengubah lingkungan dan bahkan aturan dunia. Cahaya bulan mengalir di sekelilingnya, lalu masuk ke kapal bulan, sementara kakinya mulai tenggelam dan menyatu dengan kapal. Itu adalah serangan balik kapal bulan. Qin Mu teringat penjaga matahari dari kapal matahari yang harus menahan serangan seperti ini dengan mengorbankan nyawa. Semakin lama mengendalikan kapal, semakin cepat sisa umurnya habis. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 准备去受他们的魂。好时节，杀人！大雪黑天。